Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rui Jamal Ibrahim, RG 312 55000054 dari kelas 1 D3 ITB. Jadi pada tugas hari ini saya ingin membuat platform belajar coding yang memiliki beberapa fitur seperti halaman login, home, dashboard, tutorial, challenge, forum, dan profile serta filter di akhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi code yang saya gunakan untuk platform belajar coding yang saya buat. Nah, pada bagian halaman login, di sini tertera div ID login page yang bertujuan sebagai wadah pembuku seluruh layar login. Yang di bawahnya ada div class, particle, background, ID login particle, /div. Yang dimana sebagai elemen kosong yang disiapkan untuk menampung animasi latar belakang yang nanti akan nyambung dengan JavaScript ya teman-teman. Terus hampir sama, cuman ini sebagai kontainer untuk masuk ke CSS-nya. Lanjut ke input type, ini email maupun password yang bertujuan membuat kolom isian yang mewajibkan pengguna mengetik format email yang benar sebelum bisa menekan tombol masuk. Dan itu untuk yang email ya teman-teman. Nah, untuk yang password sendiri tinggal isi sesuai password yang teman-teman yang teman-teman ya passwordnya teman-teman gitu. Oke. Nah, lalu lanjut di form ID login form atau sign up form sama aja, yang bertujuan mengelompokkan input agar tombol enter agar saat tombol enter ditekan, data akan dikirim sebagai satu kesatuan. Nah, kita lanjut pindah ke homepage. Nah, di homepage di sini sebenarnya kurang lebih sama ya teman-teman. Sini ada div class sebagai hero content yang disusul dengan hero, yang dimana ini bertujuan untuk menuliskan judul, dan di sini untuk deskripsinya. Lalu disusul dengan start script, yang dimana fungsi dari start script sendiri ini untuk menyediakan layout untuk layout untuk memberikan teks atau gambar gitu, seperti itu. Dan div class start card data value 10.000 ini bertujuan menyimpan angka target statistik, yang dimana angka ini sebenarnya nggak langsung ditampilkan teman-teman, tapi disimpan sebagai data mentah yang nanti diproses sama JavaScript yang nanti saya akan jelaskan di akhir. Mungkin kurang lebih sama ya. Ini kan div class start card data value 50, terus di sini juga div class start card data value 500. Cuma memang beda beda angka doang sebenarnya. Nah, di sini ada div class code line yang dimana ini menambahkan sentuhan garis agar menambahkan kayak sentuhan grafis gitu lah. Lalu kita lanjut ke dashboard page, yang dimana struktur progress barnya dibuat menumpuk dua kotak div, yang dimana ada div luar wadah jalur dan div dalam isi warna progress. Nah, yang ini nih, itu tuh kurang lebih hampir sama sih teman-teman. Div class ini kita lanjut ke
Oh, ini ya saya kelupaan sedikit teman-teman. Yang dimana di sini ada code div class progress in style with 75%. Ini tuh fungsinya kayak mengatur panjang panjang bar secara manual di HTML yang kayak simulasikan data dinamis. Tuh, mengatakan kayak misal nih data kamu tuh udah dikerjain 75%. Nah, ya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan ini sama cuman ini bedanya dengan angkanya aja sih bedanya. Lalu kita lanjut ke tutorial page yang dimana di sini ada judul lagi teman-teman dan deskripsinya, editor container untuk nanti di CSS, serta nah ini nih div class, editor content, dan di sini nih ada yang namanya escaping characters atau dan lp titik koma dan lg dan gt titik koma. Nah, fungsinya agar nanti tuh browsernya tidak menganggap tulisan ini nih yang banyak ini sampai sini, agar browsernya itu nggak nampilin kayak bukan HTML asli, jadi kayak sebatas teks aja gitu. Nah gitu. Terus kita ke halaman challenge. Challenge grid sama kayak yang sebelumnya div class challenge grid yang dimana memberikan layout untuk seperti kartu tantangan dan yang lainnya. Dan kartu tantangan ini bertujuan untuk wadah, untuk judul, deskripsi, dan tombol kayak ambil challenge. Jadi seperti ini teman. Nah, jika dipindah sini, nah ini tombol untuk yang ini nih. Ya teman-teman. Ya, maaf, agak error sepertinya untuk ini. Saya buka lagi, berarti lanjut ke tampilan forum. Nah, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, di sini ada tag hero yang untuk bertujuan untuk judul ya teman-teman, dan tag untuk deskripsi dari forum sendiri. Nah, kontainer nih berfungsi untuk membagi konten menjadi dua blok, diskusi utama dan sidebar samping. Nah, nih sidebar nih. Jadi yang ini, bagian ini nih dibagi sama bagian yang atas ini sampai yang ini. Dan maaf ya teman-teman, disclaimer, kalau misal ini apa namanya saya pencet gini nih, ini tiba-tiba ngapus sendiri tuh. Nah seperti itu. Jadi saya mungkin nggak apa namanya nggak buat ngeblok biar tahu, tapi saya bakal gini-gini nih. Ini sampai sini gitu. Lanjut ke halaman profile. Nah, untuk profile sendiri kurang lebih sama. Ini ada judul, ini ada kontainer buat bedain yang mana yang utama dan mana yang buat sidebar. Nah, image search ini bertujuan untuk menampilkan foto pengguna, kan? Kurang lebih sama, dan ini untuk jika ingin mengubah nama kalian nih tinggal mengubah gini diubah gitu. Jadi misal Rui. Nah, terus kita lihat di live server. Profile. Nah, namanya udah berubah menjadi
baik, kita lanjut lain itu bisa nanti kita ceknya karena saya akan jelaskan lagi. Nah, untuk yang em, oh ini nih. Nah, ini tag ahref ini bertujuan untuk menuju ke link yang akan kita tuju gitu teman-teman. Intinya gitu. Selanjutnya ada sertifikat card. Ini fungsinya hampir sama kayak yang tadi, yang mana ya? Bentar, sebentar. Fungsinya hampir sama kayak challenge card, yang dimana ini tuh kayak buat layout dan kita buat nunjukin gambar gitu. Bersama sih. Lanjut ke footer. Nah, footer sendiri nih kayak bagian yang di akhir-akhir yang di bawah gitu. Ini seperti biasa ada judulnya, ada deskripsi, dan ini kebanyakan ada link buat menuju ke sosial medianya Code Nexus ya teman-teman. Nah, lanjut ke ini hampir kebanyakan di footernya saya makainya itu ahref tag ahref buat nantinya biar langsung menuju ke sosial medianya gitu. Dan semisal kita kayak ada modul atau ada kayak PDF itu nanti bisa masuk ke link ini ya teman-teman. Hmm, lanjut ke modal. Nah, div class foto modal nih kayak jendela maaf, jendela pop up yang diletakkan di luar aliran konten utama. Kayak fotonya gitulah, foto foto preview. Nah, ini kan HTML-nya teman-teman. Selanjutnya saya mau jelasin di bagian CSS. CSS-nya agak panjang sih teman-teman ini. Sini ada root, primary, secondary, ini warna primer, warna sekunder. Ini buat kegelapannya, ini lebih gelap, lebih terang. Aksennya buat nambahin kayak kayak apa namanya itu, sentuhan lah, sentuhan gitu. Ini margin buat nentuin kita mau ya kayak besarnya seberapa, terus padding ini tebalnya mana. Nah, box sizing nih bertujuan untuk mencegah layoutnya rusak karena padding. Misal kayak paddingnya nih kayak diubah gitu. Nah, box sizing ini bertujuan untuk cegah layoutnya biar nggak rusak gitu teman-teman. Di sini ada font family untuk mengubah fontnya. Nah, ini bersama background color. Nah, untuk di login page sendiri atau halaman login untuk CSS-nya gunakan display flags, justify content ada di center ya teman-teman. Line item agar bentuk loginnya itu di tengah, maka saya taruh ini di center. Minimal height-nya 100. Background-nya kita buat kok kita? Maksudnya saya buat jadi gelap. Nah, gitu. Nah, kurang lebih sama ini background RGBA 13 13 26 0,9. Ini buat warnanya teman-teman. Border radius kayak double bordernya tuh seberapa. Jadi saya buat 20 agar nggak double-double banget. Box shadow nih kayak yang seperti ini teman. Saya logout. Nah ini nih kayak yang ini. Aduh, yang ini nih. Box shadow. Tuh. Selanjutnya sini
pada CSS-nya ini kurang lebih saya menggunakan kayak display non pada form yang menyembunyikan form sign up saat awal dibuka sehingga terlihat hanya form login. Jadi kan seperti yang teman-teman lihat tadi, yang dilihat di awalnya itu hanya form login, belum kayak bagian home, dashboard. Nah, itu belum teman-teman. Dan em, di sini di CSS buat halaman homepage maaf, halaman loginnya saya tuh kayak tambahin, nah nih buat ini biar kita tuh tahu kayak ini biar kita tuh fokusnya, misal mau mencet daftar nih, fokusnya ke daftar. Nah, ini kan udah juga berubah tuh. Terus ini masuk, ini juga berubah. Kita lanjut ke hmm, nah ini efek partikel. Ini buat nambahin partikel yang em, partikel yang sebentar. Kalau nah, partikel yang kayak gini nih. Yang seperti itu. Lanjut ke nah ini yang saya bilang tadi, display none ini bertujuan untuk menyembunyikan halaman pertama gitu, halaman utamanya gitu. Jadi login dulu, habis itu bisa pindah ke halaman utama gitu. Nah, untuk header navigation-nya, untuk fungsi CSS-nya, saya gunakan positionnya fix ya teman-teman, agar header di sisi atas layar, header tetap di sisi atas layar, meskipun pengguna menggulir ke bawah, menu akan tetap terlihat. Nah, menunya itu akan tetap terlihat, misal saya akan menggeser seperti ini. Selanjutnya ada backdrop filter. Nah, backdrop filter blur ini bertujuan untuk membuat bar header agak buram sehingga konten yang berjalan di bawahnya terlihat estetik gitu. Seperti kayak efek kaca beku lah. Tuh. Terus ada z-index. Nah, z-index ini bertujuan untuk mengatur siapa yang menupuk siapa gitu. Oke, ini untuk navbarnya. Lanjut ke navbarnya, sama aja sih kurang lebih. Selanjutnya ini apa? Oh, header dan navigation. Nah, untuk di main kontennya kan tadi udah disembunyiin tuh. Ini tuh buat yang tadi halaman pada saat loginnya tuh. Lanjut ke homepage. Nah, di sebentar, ya teman-teman, untuk homepage sama, cuma displaynya ini flex atau bisa fleksibel ya teman, bisa 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 di kanan, kiri, atas, bawah gitu. Nah, untuk align itemnya kita taruh di center agar item-item tersebut tuh kayak pas gitu di tengah. Tuh deh. Nah, terus ada saya kayak nambahin. Nah, ini start script yang dimana tadi itu bertujuan untuk menyediakan layout untuk start card sendiri nih. Kayak ini tuh buat gambar-gambarnya gitu. Nah, terus hovercard. Nah, hovercard nih kayak saat kayak pas nyentuh disentuh mouse.
kartu itu bakalan kayak melayang gitu. Kayak gini nih. Bentar ya. Nah, kayak ke atas sedikit gitu kan. Nah, gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk selanjutnya ada di hmm, animasi partikel. Nah, ini sebenarnya berhubungan sama nanti JavaScript teman-teman. Karena kalau partikel saja itu nanti partikelnya itu bakalan diem, nggak gerak gitu. Ini sama hover pas disentuh nanti agak ke atas gitu. Nah, code visual nih yang yang ini nih, yang ini teman-teman, yang kotak nih. Nah, untuk code lainnya itu nyesuaiin yang ini, panjang lebarnya, panjang panjangnya, lebarnya gitu. Nah, ini kan udah home nih. Lanjut ke dashboard ya teman-teman. Jadi di dashboard ini hampir sama. Saya juga menggunakan cartover yang dimana buat buat untuk saat disentuh mouse tuh nanti agak melayang ke atas gitu. Progress bar yang jadi biar bisa bedain jadi dua div utama dan div sidebar gitu. Nah ini kan ada pewarnaan bar juga dan tadi. Nah ini saya menggunakan grid grid yang saya gunakan pada dashboard nih kayak nyusun kartu-kartu dashboardnya tuh jadi kolom yang rapi, 3 kolom gitu. Kayak ini nih, 3 kolom kayak 3 kolom. 4 ding, satunya satunya yang di bawah untuk pencapaian. Selanjutnya kita langsung ke tutorial ya teman-teman. Untuk tutorialnya sendiri, fungsi fungsinya hampir sama sih. Ini editor container, display grid, grid template column, margin, ini margin buat kita tahu berapa lebarnya. Action nih, konten. Nah, editor action button nih kayak buat nge-scroll gitu. Eh, bukan. Ya, hampir sama. Kayak nih, overflow. Jika teks kode terlalu panjang, areanya itu bakal munculin scroll bar kayak gini nih. Misal kalau di webnya, nah ada nih. Kalau terlalu panjang scroll bar gitu. Oke, lanjut ke bagian tantangan. Saya nambahkan tantangan pada web saya agar mengikuti kayak tren gitu ya teman-teman. Jadi ini yang bersama challenge card buat nunjukin gambar atau challenge yang bakal bisa dipencet nantinya. Overflow juga nanti misal kalau kepanjangan bisa di scroll gitu kan. Cartover hampir sama kayak yang tadi, buat kayak pas disentuh oleh mouse tuh bisa gerak gitu ke atas gitu. Ini buat font-fontnya. Ini biar kita tahu kayak eh, rintangannya tuh kayak easy, medium, hard gitu. Lanjut ke forum. CSS yang dibuat forum tuh hampir sama, menggunakan background, border radius, padding, border, transition. Saya jelaskan singkatnya saja. Di halaman forum nih saya menggunakan grid 2FR 1FR untuk mengatur lebar kolom yang dimana kolom diskusi mendapat 2 bagian, yang bagian lebih lebar dan kolom sidebar mendapat 1 bagian yang lebih sempit. Seperti nah, ini kan 2 kali lebih lebar ya teman-teman. Ini kan 1 kalinya dari yang 2 kalinya ini. Jadi biar
rapih gitu. Baik, lanjut ke kelewatan profile. Langsung untuk CSS profile saya menggunakan border nih, radius 50 untuk mengubah gambar kotak menjadi lingkaran sempurna buat nanti kita masukin fotonya gitu. Nah ini buat change foto jadi biar langsung nyesuaiin lingkarannya gitu teman-teman. Lanjut ke nah ini buat yang link Instagram tadi buat backgroundnya gitu agar agak berwarna sedikit lah. Start. Nah, untuk sertifikatnya sendiri hampir sama seperti yang challenge, hampir sama seperti yang challenge tadi, menggunakan sertifikat card yang dimana untuk membuat layout yang tadi dan card over ini. Lalu lanjut di footer. Nah, belum, maaf, kelewatan. Jadi di sertifikat ini nanti bisa dilihat, tapi kan berhubung kita front end, maka belum belum bisa kayak view gitu. Bisa, namun karena saya belum masukin filenya, jadi ya gitu. Lalu lanjut untuk modal. Nah ini buat ubah foto profilnya yang tadi yang ada di profil yang sebelumnya teman-teman. Ini hampir sama displaynya untuk modal konten. Ini nanti ada previewnya seperti ini profile. Nah ini kan bisa diganti ya teman-teman ya. Tinggal pilih foto, pencet foto yang sesuai yang teman-teman mau. Nah simpan foto. Nah ini di sini otomatis ada foto kita ya teman. Tuh. Tapi disclaimer karena kita belum belajar database ya teman-teman. Jadi misal web yang tadi ditutup itu nanti jika dibuka lagi tuh gambarnya tuh bakal ngulang dari gambar yang pertama yang tadi tuh. Nah, untuk footernya saya menggunakan kayak footer responsif tuh. Untuk menu vertikal saat dibuka HP. Terus untuk ya hampir sama lah teman-teman sama sebelumnya. Nah ini media max width ini bertujuan untuk agar responsif ya teman-teman. Nah untuk Java-nya kurang lebih Java-nya yang saya buat ini bertujuan untuk logika proses filter ketika kolom input diisi berdasarkan kategori nama. Terus itu apa namanya? Yang tadi partikel-partikel bergerak tuh. Nah, ini kan form sign up. Ini buat pak ngisi apa namanya? Email, password gitu. Dan sign up nih buat kita buat akun gitu. Lalu ada tombol logoutnya dan fungsi untuk nampilin ke halaman utama karena kalau nggak pakai Java tuh bakal ngestak teman-teman di kalau nggak pakai JavaScript bukan Java ya teman-teman kalau nggak pakai JavaScript tuh nanti itu bakal ngestak di logo login yang sebelumnya gitu dan tadi untuk nah ini cardnya particle card saya buat untuk nantinya ada animasi sih. Untuk tampilan webnya sepertinya teman-teman saya silang terlebih dahulu lalu kita pencet ini on live server. Nah kan tadi saya udah login tuh. Nah ini tuh bisa di logout ya teman-teman. Misalnya saya logout. Nah ini tinggal teman-teman masukin. Misalnya ini email saya Rui Gamali 13
gmail.com. Passwordnya tinggal kalian masuk ya teman-teman, terus tinggal pencet masuk, tunggu sebentar karena yang di Java tadi, lalu masuk. Nah, partikel ini yang teman-teman, yang kalau hanya CSS tuh nanti partikelnya tuh diem gitu. Nah, ini berhubung saya menggunakan JavaScript juga, jadi partikelnya itu bisa gerak gitu. Nah, di dashboardnya yang saya jelaskan di CSS-nya card hover. Nah, cardnya tuh bakal naik gini teman. Kayak kolomnya itu atau layout kolom tuh bakal ke atas ini. Tutorial ini, nah ini yang biar pakai dan tuh, ini tuh biar web HTML-nya tuh tahu kalau ini tuh teks, bukan kode HTML sungguhan gitu. Ini hampir sama kayak yang tutorial dashboard tadi untuk forum bersama gitu. Nah, untuk profilnya sendiri, nah kan berhubung saya tadi udah login ya teman-teman. Ini tuh udah bisa diganti foto. Udah saya ganti foto lagi. Ini juga lihat sertifikat. Lihat sertifikat nanti muncul kayak alert gitu. Pemberitahuan lah istilahnya. Baik, sekian dari deskripsi atau penjelasan dari apa namanya platform belajar coding saya. Jika ada kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.